Ya, silakan masuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pagi Ri, dari mana Ri? Pagi Bapak, dari kelas Bapak. Jajan juga tadi. Jajan dari kantin teman-teman kan? Iya. Siapa temannya tadi? Ini di pusat Pak. Oh, susah. Makan apa di kantin? Makan ini ayam geprek. Lain Pak. Mata pelajaran apa tadi? Tadi Iya. ini Pak bahasa Indonesia. Ya, benar. Hari ini kayak pas ada lomba kantin kemarin, namanya juara tingkat apa ya? Antar kelas ya. Iya Pak. Siapa yang kemarin serta Saya, Billy, Ustad, L, sama Kila. Jadi juara satu ya kelas ya. Dari satu, alhamdulillah dari satu. Nanti dikembangkan nanti kan, dikembangkan prestasinya yang akan membanggakan diri sendiri lah. Tujuan hari kesini mau apa ya? Tadi kan saya habis dari warung tadi Pak. Nah, jadi sebelum saya ke warung tadi saya lihat Bapak di ini, saya ngintip di ruang kosong ini. Kenapa tidak langsung ke bapak aja? Enggak, karena tadi lapar nih Bapak, jadi Oh, ke kantin setelah dulu. ya, setelah makan baru saya kesini. Karena Bapak masih ada di sini, jadi saya ini mau cerita Pak tentang keluhan saya selama pengeluaran uang saya, kayak uang jajan itu. Nah, jadi Pak, kalau untuk pengeluaran saya itu, Bapak tahu lah, saya ini kan anak perantauan. Nah, kadang tuh Pak, orang tua saya tuh kirim saya uang 1 juta untuk bertahan selama dua bulan. Nah, tapi uang jajan saya itu Pak udah sampai 2 bulan Pak. Udah sampai 2 bulan. Ya, tapi malah lebih cepat habis. Bisa tuh sampai 2 juta, kalau untuk 1 juta tuh Pak seminggu aja sudah habis. Kalau nominalnya 1 juta itu kayak habis dipakai dalam 1 minggu gitu. Iya. Ari, mana kayak pengeluarannya yang terbesar di mana? Kalau untuk pengeluaran terbesarnya saya itu lebih dominannya ini Pak, kayak pinjam teman. Dan tadi kan saya dari warung tadi kan sama teman-teman saya nih, kayak Ustad, Adit, terus Nasrin, Guntur, itu rata-rata saya jamin Pak, jadi pengeluaran saya itu lebih banyak. Nah, makanya kalau untuk keuangan saya itu kadang tidak teratur Pak, karena saya itu sampai dimarahin orang tua saya kenapa dalam seminggu itu uangnya sudah habis. Jadi pengeluaran terbesar itu kayak menjamin teman-teman kayak misalnya dari kopi, misalnya dari mereka teman-teman punya ada kopi, jadi kamu ikut. Jadi kayak kamu sendiri kayak traktir kalian Iya Pak, kayak hal ini. saya traktir. Apalagi saya ini Pak, kalau misalnya untuk mereka kayak ngambil itu, saya itu anggap gak enakan Pak, jadi saya itu apa-apa langsung kayak, oh iya kalau mau ambil aja nanti aku bayarkan, kayak misalnya kopi, makanan. Kayak bukan masing-masingnya. Enggak, kadang masing-masing. Kadang tuh Pak, kalau saya mengeluarkan uang begitu banyak, kadang 500 tuh sudah habis, biasa saya 500. Kadang tuh saya minta ke teman saya untuk kayak ada feedback kembali lah. Tidak ada namanya pertemanan lah. Tapi itu tidak ada Pak feedbacknya sama sekali. Malah mereka tuh acuh-acuh Pak. Jadi kayak sudah dibayar misalnya dibayarkan lagi. Sebetulnya saya ikhlas, cuman kan ketika seseorang itu lagi ada kesusahan, bantuilah gitu kan. Ya, Bagi mereka tahu juga saya ini kan rata-ratanya anak-anak perantauan. Seharusnya mereka tuh ada feedbacknya untuk saya. Bapak paham kondisi dari kayak lebih mementingkan teman kayak gitu lah ya. Iya. Dan pergaulan sehingga kayak rasa keenakan, sehingga kayak tapi pernah kali berpikir kalau setelah
setelah saya pengen ini kayak boros, istilahnya boros lah. Nah, kalau pikir gimana sih dampaknya nanti sama aku, misalnya aku nanti misalnya tidak ada kiriman dari orang tua lah. Nah kalau pikir sampai situ. kalau untuk itu Pak saya berpikir, tapi kalau saya tidak melakukan itu mungkin bisa jadi saya itu bakal dijauhi gara-gara dari awalnya saya memberikan mereka tuh makanan secara gratis, nanti mereka pikir saat ini pelit, untungnya tidak mau ngasih, sudahlah kita bisa bertemu sama dia lagi, kita nggak perlu lagi ngopi-ngopi sama dia karena dia belum mau pelit. Tapi sebetulnya mereka tuh sebaliknya pada ada feedback sama sekali untuk memberikan saya bantuan. Kadang tuh Pak, kadang saya lagi kritis-kritisnya kayak menunggu uang diberikan oleh orang tua saya juga Pak orangnya jauh, nggak tahu tempat saya ini dari Daerah mana? Asalnya dari mana? dari Malinau Pak, cuma saya di pelosoknya. Oh di pelosok Malinau ya. Iya. Di kampungnya apa Pak? Kampung Rengga. Oh. Nah, itu di pelosok Pak. Iya. Jadi untuk kalau misalnya orang tua saya tuh ngirim uang, kadang itu seminggu, Yes. 2 minggu. Nah, di fase kritis saya itu Pak, saya minta tolong kepada teman-teman saya kayak misalnya minta beli makanan, saya minta beras itu nggak ada feedbacknya Pak. Nah, ketika saya ada uang, baru itu mereka tuh munculan. Oh kayak pas ada maunya baru. Iya. Pas sudah nggak punya apa-apa mereka datang gitu ya. Apalagi ini Pak, si Ustadz. Sisa kenapa dia? Ustadz tuh orangnya sebetulnya baik Pak, cuman kayak lebih memaksakan orang untuk mengeluarkan uang kenapa? Oh kayak dia menuntut kayak gitu Iya. ya. Misalnya dia singgung, misalnya Linda pergi nongki. Begitu, Ya kayak kopi. kode-kode, kayak menyinggung gitulah. Iya. Seolah kayak biar dia ditraktir. Iya, betul. Nah, susah nih. Kayak pernah kayak menjauhi kamu ya, misalnya kamu ada saatnya kamu pernah kalau saatnya kamu kayak Pernah, Pak. kayak misalnya ini pas giliran saya nongki kan, nah, susah nih kode baru kamu tidak mengindakannya kayak tidak meresponnya lah. Pernah pas susah nih menjauhi kamu kayak Pernah Pak. sulit gitu. Ya pernah. Kadang itu saya dijauhi sama Ustadz, dia menghindar Pak selama seminggu. Dan saya tanya alasannya kenapa, gara-gara saya tidak menjaminkan dia minuman di Seruntuh. Saya paham di kondisi yang Tapi masalahnya Pak, dia tuh orang sini, masa orang tuanya Pak gak kasih dia jajan? Tapi saya lihat dia nongki sama ceweknya Pak. Oh, dia lebih kayak ceweknya di temannya beda dengan Ari kan Saya ini Pak lebih diam di rumah. rumah. Terus kalau misalnya ada yang ngajak nongki baru saya keluar gitu. Kalau Ustadz tuh entah Pak, dia sering pantai, jalan, sering ke kafe. Ya kan latar belakang kalian beda kan, jadi kamu ini kayak mementingkan teman lah cuma kayak pacar misalnya susah tadi kan mementingkan pacarnya, jadi kalau temannya kayak mengoroti dia ya tidak masalah kan, dia kayak nolak tuh bodoh amat karena dia berpikir kayak saya sama pacar saya aja kayak pacar saya kan hari beda. Dia mau lebih menguntungkan ke saya ketimbang menguntungkan ke ceweknya. Kan Sari nggak pikir cewek kan, hari ini sudah punya pacar atau belum? Ya kan kayak susah ya, dominan pacar. Sebenarnya kalau berteman tuh memang bagus ya, kayak misalnya Sari kayak mentraktir teman bagus, kayak inisiatif mentraktir teman juga, cuman tahu-tahu juga kayak menantang bangunan kayak gimana sih untuk saya keluar untuk jalan berapa sekian nominalnya untuk saya di kos, kebutuhan di kos dan kebutuhan lain-lainnya, tapi harus disimpan juga akhirnya jadi keperluan mendadak itu kan kita bingung mau pinjam sama siapa ya. Jadi setelah kamu menata keuangan kamu tuh pasti nominal 1 juta gitu tuh kayaknya sudah lebih bisa tuh
seperti itu. Jadi itulah kayak manfaatkan, jangan keluar kayak mungkin cari ini kayak hobi nggak, hobi olahraga juga share hobinya. Saya hobinya ini Pak, menari sama badminton. Saya ini kan kalau di pelosok Pak, saya tuh lebih sering ikut ini Pak, apa namanya, lomba-lomba, nah lomba tari jepit. Ya. Kan misalnya hari dornya ke di luar, misalnya pengeluaran di luar kayak dimain kan, lapangan dibayar kan atau digunakan? Kalau pakai untuk bayar juga kan? kalau untuk sekarang itu sudah dibayar Pak. Sebelumnya itu karena saya ikut sanggar tari, nah itu sebelumnya itu masih gratis karena saya sudah, karena sanggar tari sudah keluar, jadi eh, paksa bayar. Nah itu juga kayak membatasi waktu untuk olahraga misalnya. Biasanya pernah sih bapak di posisi hari ini. Nah bapak dulu kan aktif dalam olahraga, misalnya bapaknya termasuk boros juga dulu. Nah, itu kayak rasa tidak enakan sama teman, sama bapak pernah mengalaminya kayak gitulah, misalnya kita tidak enakan sama teman kan, sehingga kita tidak memikirkan diri kita sendiri, sehingga kita kayak biarlah lebih baik saya nggak punya, yang penting saya ini sama teman saya, gimana saya baik. Nah saya mengalami itu. Nah dan boros juga saya tuh di olahraga gitu kan, kami suka ada olahraga setiap minggu tuh ada 4 kali kan dalam seminggu. Jadi bayar lapangan, bayar dari patungan itu. Cuman kalau terjadi terus menerus kan, kalau kita tidak membatasinya pasti boros juga kita. Kayak potong di situ, kebutuhan kita di kos sehari-hari itu kayak terpakai lah kayak, sehingga target untuk sebulan ini sekian, tapi ujung-ujungnya kepake. Jadi itu, kita harus minta kayak menata keuangan kita, jangan terlalu boros, jangan terlalu royal. Itu sih Pak kalau menurut saya. Nah terus saya juga Pak susah untuk ini mengatur jam tidur. Itu atau jam tidur susah untuk tidur ya, atau gimana, atau Ya, penyebabnya? karena penyebabnya itu Pak, pas saya mikir keuangan saya, belum nanti keuangan saya di dan sekarang ini aja Pak, belum ada saya sama sekali mikir keuangan keluarga saya. Kadang saya bingung untuk apa namanya, makan. Untungnya ada teman saya yang baik hati bisa nolong saya Pak. Jadi kalian sekos itu di rumah tuh berapa orang? Kan dari perosotan ada sini, tinggal sama siapa? Saya di sini tinggal sama kakak saya Pak. Jadi salah ada kamu juga kayak mengarahkan kamu juga, kayak menasehati Iya Pak. kamu jangan boros. Apa yang kakak sarankan di jangan terlalu boros. Kalau kakak mau bilang begitu, tidak usah kayak mengelakkan apa katanya kamu boros di sehat. Susah untuk tidur tuh, kamu terlalu memikirkan masalah itu ya, kayak keuangan itu, kayak kedepannya aku harus gimana, karena kiriman dari orang tua terus sampai ya Tapi saya perkirakan kayaknya minggu ini sudah ada Pak, karena saya sudah tunggu itu seminggu kemarin sudah saya hitung, kayaknya minggu ini sudah sudah ada uangnya. nah nanti misalnya orang tua mau kirim lagi, transfer lagi, share ini bisa kayak merubah pola lagi, lingkungannya lagi, kayak misalnya aku ini kayak sama teman saya ini pergaulannya misalnya tiap hari nongkrong gitu kan. Jadi boleh nongkrong tapi membatasi juga, kayak aku harus talang ini bisa masing-masing, tanyalah, kasih saran ke mereka kan, kayak kasih tahu aja, jangan gengsi, bisa gengsi sama mereka kayak tidak punya ini, kasih tahu
saya diberikan saya diri saya sendiri, soalnya keuangan saya ini susah lah kayak kalian biasanya. Nanti saya beritahu kepada teman-teman saya. Nanti bagaimana solusinya nanti saya kasih tahu. Karena saya juga sebetulnya merasa rugi atas Ya, keuangan pasti saya. pasti sudah ujung-ujungnya gitu karena mereka kan tidak memikirkan orang lain juga. Ya, jadi apalagi masalah sekarang itu aja kan? Iya, mungkin itu Pak kalau untuk masalah keuangan. Itu keuangannya itu aja tadi ya. Jadi misalnya tadi berubah pola lakunya kayak merubah sifat-sifat sebelumnya lah yang dimana kayak nongkrong itu kayak memboroskan keuanganmu, ini kamu membatasinya. Kamu juga kayak simpan atau sisihkan untuk berapa hari ke depannya uang itu, jangan langsung dipakai digunakan langsung dikirim langsung dipakai langsung habis, nanti bingung sendiri nanti kan. Kemudian saran dari bapak. Nah, jadi juga dengan pakainya saya juga nih masih ada dua mapel lagi nih. Ada mapel ya? Ya, agama sama bahasa Inggris Pak. Oh ya, nggak apa-apa, nanti kapan-kapan bisa hubungi bapak kalau mau cerita lagi sama bapak apapun masalahnya, bisa bapak bisa panggil juga nanti kapan-kapan. Nah, hubungi aja bapak ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, semangat ya. Ya. Rajin-rajin belajarnya. Terima kasih, Pak. Yo.